Nah, tujuannya apa sih? Kita tuh harus mempelajari dan menerapkan etika dari bersin dan batuk yang benar. Tujuannya itu adalah agar kita itu tidak menyebarkan atau mengeluarkan virus atau bakteri ke keluarga atau orang-orang di sekitar. Nah, jadi tubuh manusia itu ya alhamdulillah sudah diciptakan sempurna ya oleh Allah. Jadi tubuh kita itu cara untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit di saluran nafas itu adalah dengan cara bersin dan batuk. Jadi bersin dan batuk itu isinya adalah kotoran dan bakteri atau virus ya bapak-bapak ibu-ibu. Makanya kita harus menerapkan etika batuk dan bersin yang benar supaya kita itu tidak menularkan dari virus dan bakteri tadi ke orang-orang di sekitar kita, contohnya seperti keluarga dan lain-lain seperti itu. Nah, bagaimana sih cara etika batuk atau bersin yang benar? Nah, jadi yang pertama, sekarang kan sedang pandemi ya ibu-ibu bapak-bapak, makanya untuk kalau misalnya kita keluar rumah itu memang wajib menggunakan masker. Nah, apabila ibu bapak-bapak ingin batuk atau bersin, jangan dibuka maskernya. Jadi tetap menggunakan masker apabila batuk atau bersin. Nah, setelah itu yang kedua adalah, nah kalau misalnya lagi di rumah nih, di rumah kan kita tidak menggunakan masker ya biasanya. Nah, apabila kita tidak menggunakan masker, gunakan lengan bagian atas yang bagian dalamnya untuk menutup dari hidung dan mulut kita supaya jadi dari virus dan bakteri itu tidak menyebar kemana-mana gitu. Nah, setelah itu, kenapa kita nggak menggunakan telapak tangan sih buat menutup hidung dan mulut? Karena biasanya kalau misalnya kita menggunakan telapak tangan untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, tapi biasanya nggak sadar kan ya kalau itu lupa cuci tangan, terus kita megang makanan atau megang orang lain seperti itu bisa menularkan dari virus dan bakteri yang tadi, sehingga untuk virus dan bakteri itu menyebar dan menular ke orang lain. Nah, setelah itu apabila di dekat kita memang ada tisu atau memang sedang membawa tisu, bisa kita menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika kita bersin. Nah, setelah itu tadi kan kita apabila kita menggunakan masker atau tisu, nah kita jangan lupa setelah itu langsung dibuang apabila maskernya itu yang seperti ini yang memang sekali pakai. Nah, apabila kita menggunakan masker yang seperti ini yang bagus April nanti itu kan masker kainnya apabila kita bersin atau batuk langsung dicuci dari maskernya. Kenapa harus dicuci atau dibuang masker yang seperti ini? Karena kalau misalnya maskernya basah, untuk kan fungsinya untuk melindungi kita ya. Kalau misalnya memang basah, nanti maskernya itu bisa untuk fungsi perlindungannya itu turun seperti di bapak dan ibu. Nah, setelah itu langkah yang terakhir, jangan lupa kita cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun apabila tadi kita habis batuk dan bersin seperti itu. Jadi apabila memang ada kuman atau bakteri yang menempel di tangan kita, jadi bersih atau mati kumannya seperti itu. Ya, sekian mungkin dari saya dan teman-teman bapak dan ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak dan ibu atau ada yang kurang jelas? Datang ke sini kenapa Pak? Mau berubah TB. Berobat TB. Udah berapa bulan Pak? Udah ada 4 kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya Pak ya. Berarti udah dari 4 bulan yang lalu ya Pak mulai berobat ya Pak ya. Pak, jadi saya mau ini Pak, kebetulan kan sekarang emang lagi pandemi ya Pak ya. Nah, kita juga keluar harus pakai masker dan lain-lain Pak. Nah, Bapak sekarang kalau sekarang gejala yang dirasain apa Pak? Kalau sekarang sih udah nggak terlalu, kalau di rumah ya sesak napas, batuk, batuk, panas juga ada. Oh gitu, ya panas juga ya Pak ya. Kalau sekarang kan nggak terlalu. Oh gitu. Bapak kan memang lagi sakit ya Pak ya, lagi sakit tuberkulosis. Nah, dan sekarang juga lagi masa wabah ini Pak. Nah, jadi biasanya untuk orang yang terkena tuberkulosis itu memang lebih rentan Pak untuk terkena COVID juga. Kan sama-sama ya Pak ya dari udara biasanya dia terus ya Pak. Nah, makanya kalau misalnya Bapak kan lagi di infeksinya itu kan ada di paru ya Pak ya. Nah, sama mungkin juga ini infeksinya di saluran pernafasan Pak. Nah, jadi Bapak juga terapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Jadi dari pakai masker, terus kalau misalnya ke tempat umum jaga jarak 1 meter Pak. Nah, setelah itu juga obatnya sudah diminum
4 bulan ya Pak ya, itu diobati diberikan sama kita. Nah setelah itu memang juga harus kontrol ya Pak ya, ke puskesmas juga ya. Nah terus saya menjelaskan Pak, kenapa sih kalau misalnya yang pasien tuberkulosis itu memang lebih rentan ke kena COVID gitu Pak. Jadi memang perlindungannya juga harus ekstra ya Pak. Nah karena kan sebenarnya ada infeksi paru-parunya ya Pak ya. Jadi untuk sistem pertahanan tubuhnya juga memang turun Pak daripada orang yang sehat gitu Pak. Makanya harus ditangani dengan cara minum obat teratur, terus pakai masker dan lain-lain seperti itu Pak. Itu Pak mungkin saya itu Pak. Mengerti ya Pak ya? Ada pertanyaan juga Pak? Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya belum baik ya Pak. Assalamualaikum.